Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama di awal kata, marilah kita panjatkan puja kepada Allah Azza wa Jalla serta puji kepada Allah yang Maha Suci, dan tak lupa salawat serta salamnya marilah untuk selalu senantiasa kita curah limpahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pemirsa yang insya Allah berbahagia dan pastinya dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, di waktu ngabuburit kali ini, saya ingin berdiskusi dengan pemirsa semua. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk berbincang tentang suatu ilmu, yakni tentang Al-Quran. Teman-teman, apa sih Al-Quran itu? Dikatakan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabu la raiba fihi al-ayah. Yang artinya, ini adalah kitab yang tiada keraguan di dalamnya. Jadi Al-Quran ini adalah sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sebagai apa? Sebagai rahmatan lil alamin. Lalu, kapan Al-Quran ini diturunkan ke bumi? Lebih tepatnya, Al-Quran ini diturunkan pertama-tama ke langit dunia, teman-teman. Tempatnya pada suatu malam di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar, yang dimana itu adalah malam rahasia yang tidak semua orang tahu, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah saja. Lalu dari langit dunia itu, pada tanggal 17 Ramadan, Allah menurunkan Al-Quran melalui perantara siapa? Perantara malaikat Jibril kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu surah Al-A'la ayat 1 sampai 6. Di sana Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 17 Ramadan, yaitu pada peringatan nuzulul Quran. Lalu, bagaimana Al-Quran ini diturunkan? Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu dengan cara diwahyukan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, mengapa demikian? Tentu saja ada makna tersirat dari kenapa Allah menurunkannya secara berangsur-angsur. Tidak seperti kitab yang lain, Taurat, Zabur, Injil, diturunkan dalam bentuk kitab secara langsung, tidak secara berangsur-angsur. Nah, mengapa demikian Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Itu karena Allah ingin mengisyaratkan kepada kita bahwa Al-Quran ini relevan bagi semua zaman. Artinya apa? Artinya di zaman Nabi Muhammad, zaman sekarang, zaman abad pertengahan, abad mungkin di masa depan, Al-Quran ini akan tetap relevan. Artinya bisa digunakan dan tetap cocok untuk digunakan sebagai pedoman hidup, teman-teman. Karena memang Al-Quran ini, salah satu bukti Al-Quran ini adalah obat hati. Mengapa demikian? Karena Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad. Salah satu tujuannya yaitu untuk membersamai kisah dakwah Rasulullah, di mana Rasulullah Allah utus di tengah kaum jahiliyah. Bayangkan saja, seorang Rasul, Nabi Muhammad, Nabi kita, dia ada di tengah-tengah orang-orang jahiliyah. Sementara dia membawa risalah yang harus dia sebarkan kepada umat-umat jahiliyah itu. Bagaimana tekanan mentalnya, bagaimana tekanan sosialnya, bagaimana tekanan dari masyarakat sekitarnya. Itu sebabnya Allah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur sebagai obat hati bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada siapa Al-Quran ini diturunkan? Nah, jawabannya, jika tadi saya bilang Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, nah sekarang saya akan mengatakan bahwa Al-Quran ini khusus diturunkan kepada umatnya Nabi Muhammad. Siapa? Yaitu kita. Kenapa demikian? Karena Al-Quran diturunkan ke Nabi Muhammad itu untuk dicontohkan oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad. Makanya ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran yang berjalan. Karena memang tugas Nabi Muhammad itu adalah mencontohkan bagaimana Al-Quran itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga Nabi Muhammad adalah orang yang sudah dimaksum dan dijamin oleh surga, dijamin masuk surga. Artinya secara logika dia udah gak butuh lagi yang namanya kayak ibadah mungkin ataupun pedoman hidup, yaitu Al-Quran, karena dia sudah dijamin masuk surga dan dimaksum dari dosa-dosa. Makanya Al-Quran diturunkan ke Nabi Muhammad bukan untuk petunjuk bagi Nabi Muhammad, tapi untuk membersamai dakwahnya dan juga untuk dicontohkan kepada umatnya.
Pada kesimpulannya, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk kembali mengembalikan hakikat Al-Quran, yaitu sebagai pedoman hidup kita. Mari kita jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup, bukan hanya sebatas bacaan ataupun teks Arab yang kita lihat. Karena Al-Quran lebih dari itu. Al-Quran menyangkut seluruh aspek kehidupan, entah itu beribadah, entah itu kehidupan sehari-hari, ataupun kehidupan apapun. Aspek kehidupan apapun, semuanya ada di Al-Quran. Semua aturannya ada di Al-Quran. Agama Islam adalah agama yang telah Allah sempurnakan bagi kita, umat Nabi Muhammad SAW. Sebagai penutup, saya ingin meminta maaf dan berterima kasih kepada teman-teman semua yang mungkin sudah melihat, dan ingin meminta maaf jika apa yang saya sampaikan ada kekeliruan dan mungkin banyak kekurangannya. Nah, dari saya dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.